Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan beda dan terus terang belum pernah dibahas di channel ini sebelumnya. Kita mau bahas bisnis apa sih yang bisa dilakuinnya di daerah, tapi menjanjikan banget omsetnya berasa omset Jakarta. Penasaran? Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Di sini gue akan bagi jadi dua tipe daerah. Tipe yang pertama adalah daerah yang bisa dijadikan tempat wisata. Nah, yang kedua adalah daerah yang nggak bisa dijadikan tempat wisata. Kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, buat daerah-daerah yang bisa dijadikan tempat wisata, nah ini keuntungan yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Jadi coba dipikirin, daya tarik apa sih, daya tarik alam apa yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat kunjungan, tempat wisata bagi para pelancong gitu ya, atau bagi para wisatawan. Contoh misalnya di daerah kalian ada gunung gitu ya, atau ada pantai, ada danau gitu, air terjun misalnya yang bisa dijadikan tempat wisata. Itu sangat baik buat perekonomian daerah teman-teman semua. Gue baru beberapa bulan lalu pulang dari namanya Pulau Bintan. Nah, Pulau Bintan itu yang buat teman-teman yang nggak tahu itu dekat Batam ya. Dan itu dekat Singapura juga. Jadi katanya banyak, dulu sebelum pandemi banyak orang dari Singapura yang wisatanya atau makan kuliner di Bintan gitu ya. Di situ gue ke satu tempat yang gue suka banget. Jadi namanya Bintan Beach Club. Nah gue perhatiin ini udah kayak Bali, bener-bener kayak pantainya bagus, bersih. Habis itu ada kafenya, terus ada taman luas banget. Nah di situ gue perhatiin makanan-makanannya tuh harganya seharga Jakarta loh. Minumannya aja bisa seharga 30 sampai 50-an ribu. Makanannya 70 sampai 100 ribuan lah. Jadi itu udah bisa dijual dengan harga Jakarta. Jadi omsetnya berasa Jakarta, tapi padahal sebenarnya kerjainnya di daerah. Selain kekayaan alam, sebenarnya yang menarik adalah kekayaan budaya. Contoh waktu itu gue ke Jogja ya. Nah di situ gue ke satu museum namanya Museum Ulen Sentalu. Nah di museum itu gue dipandu sama tour guide yang ceritain gimana sih sejarah-sejarah Keraton Jogja, kayak gitu, dijelasin semuanya, dipandu. Nah, itu sangat-sangat menyenangkan loh buat dengerin sejarah cerita kayak gitu. Dan itu bisa jadi salah satu destinasi wisata yang menarik gitu di daerah kalian. Selain daerah wisata, yang bisa jadiin bisnis juga adalah sebenarnya oleh-oleh khas daerah. Nah, kampung halaman gue tuh di Lampung, teman-teman. Jadi, tiap kali gue pulang ke Lampung, gue lihat satu toko oleh-oleh yang rame banget setiap kali gue datang. Apalagi gue kan pulang biasanya ada event ya, biasanya kayak kalau lebaran atau liburan panjang Natal atau tahun baru Imlek gitu misalnya. Nah di situ gue pulang dan selalu lihat rame banget gitu yang ngunjungin toko itu. Dan gue yakin banget omset toko itu tuh pasti tinggi banget. Nah kalau misalnya nih teman-teman daerahnya bisa ada satu makanan khas atau satu oleh-oleh khas yang bisa dijadiin ciri khasnya dari daerah teman-teman, itu bisa sangat baik untuk bisnis gitu. Contoh gue pernah lihat Bandung ada namanya Bandung Banana. Itu kan kayak sebenarnya dari Jepang ada namanya Tokyo Banana, ini jadi Bandung Banana. Nah dibikin kayak gitu jadi supaya kreatif dan orang-orang jadi penasaran buat beli. Nah kalau misalnya orang penasaran beli, waktu misalnya dia dapat oleh-oleh itu, terus waktu dia ke sana dan enak misalnya, dia waktu ke daerah teman-teman langsung beli hal yang sama juga. Itu bagus banget, jadi bisnisnya tetap ada pembelinya gitu. Ide yang ketiga buat daerah wisata adalah penginapan online ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di rumahnya ada satu kamar kosong atau dua kamar kosong yang bisa dijadikan kayak homestay atau misalnya jadi tempat motel gitu ya, tempat nginap. Nah itu bagus banget buat dimanfaatkan. Teman-teman bisa pasarin tempatnya teman-teman lewat online. Ada namanya Airbnb, Travelio, ya, Hotel.com, dan lain-lain. Bisa ambil gambar, bisa foto, lalu tampilkan di websitenya gitu. Itu lumayan banget buat tambah pemasukan dari teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nih, daerah teman-teman nggak bisa dijadiin daerah wisata, jangan sedih, ini bukan akhir dunia ya. Pasti ada jalan keluar gitu ya. Di sini gue udah siapin bisnis apa sih yang kira-kira cocok untuk desa atau daerah yang non tempat wisata gitu. Jadi kalau yang tadi targetnya wisatawan, yang sekarang ini targetnya harus adalah penghuni lokal yang memang biasa tinggalnya di situ gitu. Nah, tujuannya adalah supaya bawa nilai tambah ke penghuni lokal yang udah ada sekarang. Jadi kasih nilai tambah di kehidupan yang berjalan di daerah tersebut. Nah, ide yang pertama adalah Warmindo Wifi. Nah, apalagi nih ya, orang-orang Indonesia kan suka nongkrong-nongkrong, ngumpul ya sama teman-teman.
Nah, kemudian suka banget yang namanya Indomie. Indomie seleraku gitu ya. Sorry bawa merek, Indomie nggak promosi di channel ini, tapi gue juga suka Indomie. Nah, itu bisa banget dijadiin warung makan Indomie plus ada wifi-nya. Jadi orang bisa nongkrong juga sambil pakai internet kayak gitu. Dan kalau misalnya nih tempatnya itu juga enak, nah orang-orang itu kan pasti akan balik lagi nongkrong di mana? Ah, di Warmindo ini yuk. Nah, kayak gitu. Itu bisa jadi customer yang terus-terusan balik lagi gitu. Itu bagus banget buat bisnis. Nah, kemudian bisa dibikin yang menarik juga Indominya. Jadi kayak misalnya pakai kornet kah atau pakai bakso dan lain-lain, itu bisa dikreasiin juga. Kalau misalnya teman-teman mau contohnya, jadi ada namanya warung Indomie Abnormal ya di Jakarta. Itu juga konsepnya juga menarik, tempatnya luas, ada wifi-nya kayak gitu. Itu bagus banget buat dicontoh gitu di ATM, amati, tiru, modifikasi. Apalagi teman-teman, biasanya kalau di daerah itu customer-nya atau pelanggannya itu lebih setia daripada di kota besar. Ide bisnis yang kedua adalah jasa cuci motor. Gue perhatiin kan kalau di daerah-daerah biasa lebih banyak itu yang pakai motor daripada yang pakai mobil. Jadi teman-teman bisa banget buka jasa pencucian motor dan pasti akan lebih rame gitu ya. Kemudian nggak cuma jasa pencucian motor juga, ada yang namanya jasa pencucian helm juga. Jadi selain dia cuci motor, dia bisa cuci helm gitu ya. Itu pasti bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang ada di daerah. Dan untuk promosinya juga, teman-teman bisa gunain namanya kartu member gitu ya. Dimana pakai stempel kayak gitu, kalau misalnya udah cuci 5 kali, misalnya gratis sekali kayak gitu. Itu juga bisa digunain untuk menambah loyalitas dari pelanggannya teman-teman semua. Yang ketiga adalah Korean Barbecue Restaurant. Nah, gue perhatiin ya, makin sekarang tuh makin banyak orang-orang yang suka nontonin drama Korea. Dan di drama Korea itu pasti banyak orang-orang yang kayak makan barbecue atau daging asap gitu ya, versi Korea. Nah, orang-orang Indonesia yang nonton pasti penasaran nih gimana sih rasanya. Kalau misalnya nih teman-teman bisa bikin Korean restoran ya dengan rasa yang hampir sama, yang nggak harus sama persis, hampir sama dari Korean restoran aslinya, itu bisa viral loh, bisa rame banget. Orang-orang penasaran dan cobain. Dan kalau misalnya enak, itu orang-orang pasti akan balik lagi. Nah, kalau misalnya nih, teman-teman bisa bikin itu dengan harga yang lebih terjangkau, contoh kayak misalnya 20.000, 30.000 satu porsi, itu sangat bagus. Apalagi biasanya Korean barbecue itu di Jakarta ya, sekali makan berdua bisa 300-an ribu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa buat porsi-porsi yang lebih murah, itu bisa banget jadi solusi buat teman-teman yang berbisnis di daerah. Jadi teman-teman, peluang tuh kalau mau dicari pasti ada aja. Banyak teman-teman di sini yang ngeluh mau bisnis misalnya. Aduh, mau bisnis tapi nggak punya modal. Sebenarnya tuh modal tuh nomor 2, teman-teman. Jadi kalau yang penting yang pertama harus tahu dulu mau bisnisnya apa. Saat tahu mau bisnisnya apa, baru tahu nih, oh modal yang dibutuhin berapa gitu. Jadi modal itu nomor 2, harus tahu dulu mau mulai bisnis apa. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung ya, mau mulai bisnis apa di daerah gitu misalnya, harus coba cari-cari ide gitu. Misalnya main-main ke Jakarta, cari ide apa sih bisnis apa yang lagi rame dan kira-kira bisa ditiru gitu ya, bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi ke desanya atau daerahnya teman-teman masing-masing gitu. Jadi di situ bisa jadi peluang juga, bisa bukain pikiran kalau misalnya teman-teman main ke kota besar gitu. Jadi kalau main ke kota besar jangan cuma jalan-jalan, tapi benar-benar pikirin kira-kira bisnis apa sih yang bakal booming gitu kalau misalnya masuk ke daerah teman-teman. Teman-teman juga punya pilihan, abis nonton video ini, cuma nonton doang, cuma memperkaya wawasan, abis itu udah nggak ngapa-ngapain. Atau teman-teman abis nonton video ini, terinspirasi dan langsung mulai gerak, cari bisnis apa, abis itu bener-bener mulai bisnisnya. Itu yang bener-bener gue mau dari hidupnya teman-teman abis nonton video ini juga. Kalau misalnya teman-teman mau join komunitas bisnis bosan jadi karyawan, teman-teman bisa join dari link yang ada di deskripsi. Buat teman-teman yang lagi mau cari peluang bisnis online di 2022, teman-teman bisa nonton video yang ada di sini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya teman-teman suka videonya, teman bisa like dan subscribe channelnya juga. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!